Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ada yang tahu gak sih apa itu superbugs? Bagi yang belum tahu, disimak yuk sampai akhir. Kelompok kami beranggotakan yang pertama, Muhammad Fahri Nur Rahim 098. Yang kedua, Yolan Ayu Pujaningrum NIM 099. Yang ketiga, Adinda Putri Yunika NIM 105. Dan yang terakhir yaitu Awalia Ristiati NIM 106. Sebuah lembaga penelitian, LexisNexis, pada tahun 1970 menggambarkan superbugs sebagai suatu bakteri makanan yang disebabkan oleh kontaminasi kimia atau biologi. Namun, seiring waktu, istilah superbug menggambarkan adanya multiresistensi terhadap antibiotik. Istilah superbug sering digunakan untuk menggambarkan jenis bakteri yang kebal terhadap sebagian besar antibiotik meskipun sudah dihambat perkembangannya. Nah, bakteri ini kebal terhadap suatu antibiotik terjadi secara alami karena efek mutasi dan rekayasa akibat pemakaian antibiotik yang tidak tepat. Bagi superbugs, antibiotik mengganggu proses sintesis dinding sel, sintesis protein, replikasi DNA, dan biosintesis. Penyebab umum dari superbugs ini adalah penggunaan rasional dari berbagai jenis antibiotik yang berlebihan, penggunaan obat antimikroba yang pengobatannya tidak memadai dengan jenis obat ini, kualitas obat yang buruk, pengobatan penyakit yang tidak standar, dan mutasi genetik yang mungkin terlihat di antara mikroorganisme. Selanjutnya, bahaya dari bakteri superbugs yaitu dapat menyebabkan cacat atau bahkan kematian. Berdasarkan paparan yang disampaikan oleh Willem, seorang profesor mikrobiologi Belanda, superbugs dapat menyebabkan infeksi saluran kemih, infeksi aliran darah, dan kebal antibiotika. Pengobatan infeksi superbugs sulit dilakukan karena sifatnya yang kebal akan antibiotik. Nah, selanjutnya pencegahan superbugs. Superbugs dapat dicegah dengan yang pertama, jangan meminum atau membeli antibiotik sembarangan. Sebaiknya antibiotik diminum atau dibeli sesuai dengan resep dokter. Yang kedua, antibiotik yang telah diresepkan harus dihabiskan. Nah, untuk mencegah superbugs, perlu menghabiskan antibiotik yang telah diresepkan dokter meskipun gejala penyakit sudah mereda. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari sisa bakteri yang masih hidup berkembang biak dan menimbulkan infeksi bakteri lagi. Yang ketiga, tidak menggunakan antibiotik yang diresepkan untuk orang lain. Pencegahan ini dilakukan karena belum tentu gejala penyakit yang sama harus meminum obat yang sama juga. Maka dari itu, sebaiknya periksakan terlebih dahulu penyakit yang diderita dan mengkonsumsi obat yang sesuai dengan yang diresepkan dokter untuk kita. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, untuk menghindari terserang penyakit, sebaiknya mengkonsumsi makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan juga rutin berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Dan yang terakhir, rajin mencuci tangan. Terdapat antara 10.000 dan 10 juta bakteri di setiap tangan kita. Maka dari itu, untuk mencegah bakteri-bakteri tersebut masuk ke tubuh kita, rajinlah untuk mencuci tangan. Saat ini, masih terus dilakukan penelitian untuk mengatasi superbugs. Salah satunya adalah studi penelitian tahun 2019 yang dipublikasikan di jurnal Advanced Science yang menemukan antioksidan dari cranberry yang dapat mencegah resistensi antibiotik pada beberapa kasus. Kandungan antioksidan tersebut yang bernama proanthocyanidin yang dapat meningkatkan efektivitas antibiotik dengan mengimbangi kekebalan bakteri. Selain itu, dapat dilihat pula kasus dari artis Nadia Vega yang bisa sembuh dari serangan bakteri superbugs dengan melakukan proses yang panjang. Nadia Vega ini menjalani operasi sebanyak 3 kali dan beristirahat total di rumah selama 3 bulan. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.